diterima jadi aparatur sipil negara itu suatu anugerah juga bagi saya, bagi kami. Cita-cita dari keinginan banyak orang di luar sana. Ya. Setelah Oci dan Ica keluar nih hasil lulus tes SKD dan SKB, itu gimana sih perasaannya? Haru ya. Kadang beberapa nangis. Benar, nangis. Mungkin saran pertama itu siapin mental dulu. Soalnya kan kita kan seperti yang disebutin tadi, pekerjaan seumur hidup gitu. Ya. Jadi bakal ada hak-hak kita yang bakal dibatasi. Kali ini kita kedatangan dua orang aparatur sipil negara muda, cantik, energik, ya, menarik. Di sini kita akan mencoba mengupas bagaimana rahasia trik untuk bisa lulus dalam tes CPNS atau CP3K. Selamat datang Oci, Ica, kembar ya enggak? Namanya kok bisa hampir sama? Mungkin janjian kali ya. Iya, janjian. Kembar tapi beda tahun. Oh, beda tahun. Emang Oci kelahiran tahun berapa? 97. Ica 94, Pak. 94 dan 94 masih manggil saya abang. Terima kasih, Ica. Oke. Flashback ke masa kecil. Tentu ke waktu masa kecil kita selalu dibentuk dengan yang namanya cita-cita. Oci, cita-citanya waktu kecil apa ya? Dulu sempat pernah mau jadi pramugari. Ica? Kalau Ica sih biasa lah Bang ya. Cita Dokter. jadi dokter. Iya, bener banget. Jadi kebanyakan memang dari kecil kita dibentuk pola pikir oleh orang tua mungkin untuk berprofesi sebagai dokter, pramugari, pilot. Kalau cowok biasanya pasti ingin jadi pilot kan. Nah lalu sekarang berubah dari kepengen jadi dokter, pengen jadi pramugari, malah jadi CASN. Beruntung nggak? Atau salah jalan nih? Ya, alhamdulillah ya Bang ya, diterima jadi aparatur sipil negara itu suatu anugerah juga bagi saya, bagi kami. Cita-cita dari keinginan banyak orang di luar sana. Dan kami semua bisa masuk ke situ adalah suatu anugerah yang luar biasa, Pak. Kepikiran untuk jadi seorang aparatur sipil negara ini muncul dari umur berapa? Coba Cirul. Dari baru kepikiran untuk daftar PNS itu waktu kuliah. Jadi dari kecil kita Oci ingin jadi pramugari lalu. Tapi cita-citanya dari kecil sampai SMA berubah-ubah. Oh, berubah. Apa aja perubahannya? Dulu sempat pengen jadi guru, jadi dokter dulu juga sempat mau. Terus waktu kuliah mulai menjalani kehidupan yang serba realistis ya. Iya. Sebenarnya meskipun kadang waktu di kuliah pengen jadi seorang yang ahli profesional dalam bidang informatika atau bidang yang lainnya, lalu seiring berjalannya waktu ingin nih menjajaki profesi yang menetap gitu kan. Yeah. Menetap dan bisa dikatakan profesi seumur hidup. Yeah. Bahkan bagaimana nih kiat-kiat Oci dan Ica bisa lulus jadi aparatur sipil negara? Ceritanya dari awal kayak gimana sih gitu? Dari Ica dulu. Oke, baik. Itu pertama kali itu saya lihat peluangnya dulu ya Bang. Peluang gimana yang memungkinkan bagi Ica sendiri untuk lulus di formasi yang Ica inginkan gitu. Dicek dulu dari pertama persyaratannya itu mencukupi atau tidaknya gitu. Yeah. Terus kemudian yang tentunya belajar ya Bang. Pastinya belajar dan mempersiapkan diri semaksimal mungkin, mencari tahu banyak hal tentang apa saja sih soal-soal yang bakal keluar nanti pas akan ujian itu gitu. Itu ikut bimbel juga? Oh enggak. Bagi Ica sendiri sih saya otodidak aja ya Bang, di rumah. Iya. Karena kita pengguna smartphone, jadi Ica manfaatkan dengan baik smartphone itu, belajar kapanpun dimanapun. Ya tentunya berkat doa orang tua juga, restu orang tua juga. Atas keinginan dan sekarang berhasil, dan sekarang Ica ditempatkan teman-teman, Ica ditempatkan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
Bidang apa aja? Infrastruktur dan jaringan. Infrastruktur dan jaringan. Iya. Kalau waktu pendaftaran itu berapa orang kira-kira saingan Ica? Oh, waktu pas Ica mendaftar itu sekitar berapa ya? Kira-kira aja nih? 30-an ya? 30-an, Iya, dan yang dipilih cuma satu orang? Satu orang. Nah, kalau Oci gimana, Ci? Dari mulai pendaftarannya, tips mencari lokasi nih. Kan kebanyakan orang bingung dengan lokasi tes CPNS. Ada yang mengatakan ambil di pelosok ini, pelosok itu kan membutuhkan kan. Nah, Oci ini dapat di Padang Panjang yang tentunya juga bukan wilayah pelosok. Oh, sebenarnya awal itu maunya coba pusat dulu. Kan BNPB juga buka jurusan sosiologi. Tapi karena dorongan keluarga sama keinginan orang tua yang ingin jangan jauh gitu dari orang tua dan bisa nemenin orang tua di rumah. Dan kebetulan di BPBD Kota Padang Panjang buka juga jurusan sosiologi. Itu dulu sempat debat sama orang tua milih mau ngambil pusat apa mau ngambil Padang Panjang gitu kan. Terus akhirnya istiqoroh sholat lagi, ya udah ngikutin orang tua, insya Allah ini yang terbaik gitu. Terus juga melihat peluang kalau di pusat berarti saingannya lebih luas kan. Sedangkan kalau di Kota Padang Panjang itu ada berapa saingannya betul? Ada 27 orang. 27 orang. Dan itu cuma satu orang. Terus juga melihat saingnya siapa aja, kemungkinan gitu. Jadi gitu, melihat peluang. Ya berarti Oci warga asli Kota Padang Panjang. Asli Kota Padang Panjang. Dan tes lulus. Lahir dan besar di Padang Panjang. Lahir dan besar di Padang Panjang. Kuliah? Kuliah di Universitas Indonesia. Jurusan apa, Ci? Jurusan sosiologi. Jurusan sosiologi. Itu lulus dengan predikat cum laude ya? Alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Iya, Ica cum laude juga? Enggak. Oke. Waktu tes nih ada beberapa tahap tes TMK. Bukan SKD, bukan. Itu bagiannya, Bang. Gimana? SKD yang pertama, terus SKB habis itu. Yang pertama itu administrasi ya. Administrasi, lulus administrasi terus tes SKD lalu SKB. Bidang, iya. 2 kali tes. 2 kali tes dan nilainya waktu itu di peringkat pertama kedua-duanya. Oh, enggak juga. Kan di ranking kan? Iya, dari pas yang SKB-nya baru peringkat pertama. Yang SKD-nya peringkat berapa? SKD-nya kalau Ica sih peringkat kedua ya, Bang? Peringkat kedua. Iya. Kalau Ci? Alhamdulillah peringkat pertama. Peringkat pertama kedua-duanya. Kira-kira menurut Oci dan Ica nih penting nggak untuk sebelum tes CPNS itu belajar semaksimal mungkin, ikut kursus, beli buku ini segala macam, tes CPNS penting nggak kira-kira? Mungkin kalau buat bimbel tergantung kemampuan masing-masing orang. Tapi kalau menurut Oci sih cukup dengan otodidak kita juga bisa survive gitu, juga bisa lulus CPNS dengan bahas soal. Itu pun kalaupun nggak bisa beli buku, banyak online. Buku online e-book itu banyak, biasanya itu disebar di dalam G Drive dan itu gratis gitu. Oh iya. Kalau Cak gimana? Kalau bagi Ica sendiri sih belajarnya itu melalui YouTube ya, Bang. Jadi kalau menurut Ica di YouTube itu di sana kita mendengar, kemudian mencatat, kemudian kita juga ikut berbicara, mengulang apa yang dia bicarakan gitu kan. Jadi menurut Ica itu lebih efektif. Berarti yang yang dasar ini ditanya soal umum. Iya, umum. Soal kewarganegaraan juga enggak? Kewarganegaraan, matematik juga. Ya. Bahasa. Terus kalau ke bidang baru yang dipelajari pas kuliah. Iya. 2 kali. Kalau bidang kayaknya yang sesuai dengan formasi. Ini Oci dan Ica, kembar tapi beda orang tua, beda wilayah. Ya. Untuk Oci dan Ica nih dalam waktu tes SKD, SKB itu kesulitan apa yang Ica dulu deh, Ica yang rasakan? Kalau untuk kesulitan sendiri nggak ada juga sih, Bang. Soalnya itu tadi kan kita mempersiapkannya itu dengan matang.
Jadi kelengkapan yang harus dipersiapkan tuh udah sangat sempurna. Jadi untuk kesulitannya sih, untuk kesulitan teknisnya nggak ada ya, cuman untuk kesulitan soalnya mungkin ada ya. Karena untuk membahasnya. Di berbagai ujian sering kita menemukan kasus ya lumrah mungkin ya, walaupun kuliah waktu ujian waktu di sekolah, di kuliah itu ada yang namanya kasus contek menyontek, kasih teman jawaban apa segala macam. Terjadi nggak di tes? Oh enggak ada. Sangat steril ya. Sangat. Dan skor kita pun live scoring jadi nggak bisa dimanipulasi datanya. Gitu. Ya, berarti lagi tes di dalam nih, beberapa menit setelah tes langsung hasilnya ada di luar. Misalnya dijawab soal nomor 1 kita benar, kalau kita benar poinnya 5, langsung di live scoringnya tuh langsung poinnya 5 gitu. Tapi kalau kita ganti, saya jadi salah gitu, berarti poinnya 0, ya udah poinnya jadi 0 gitu. Oh berarti ada pilihannya ketika sudah milih, misalkan pilihan ganda soalnya kan. Ketika milih pertama A lalu mau ngubah itu masih bisa. Masih bisa. Tapi yang bisa yang cuma bisa ngelihat scoring kita itu orang di luar, kita nggak bisa ngelihat. Kita nggak bisa. Ya, tentulah kalau kita bisa ngelihat kita salah langsung ganti kan. Bisa diganti. Setelah Oci dan Ica keluar nih hasil lulus tes SKD dan SKB, itu gimana sih perasaannya? Haru ya. Kadang beberapa nangis. Benar, nangis. Ya langsung nangis ya, langsung terharu gitu. Itu langsung penempatannya ketika diumumkan langsung ditempatkan di kantor yang. Iya, soalnya kan kita daftarnya udah formasi udah spesifik. Bahkan untuk kasubitnya, subbidangnya aja udah ditentuin informasi. Oh gitu. Nah, kalau kita masuk ke perusahaan-perusahaan ada namanya training. Untuk menekuni bidang kita harus dikasih dulu training nih. Kalau PNS juga enggak? Mungkin kita pembekalan. Dikasih pembekalan sama bidang sama BKPSDM. Itu berapa lama pembekalannya? Jadi waktu kita itu baru pembekalan tanggal 6 Januari. 6 Januari. Semingguan. Selama 3 hari. Iya, 3 hari. Selama 3 hari. 3 hari itu dibekali oleh dari instansi. Iya, dari BKPSDM. Dari BKPSDM. Terus habis itu kita diorientasi per OPD. Jadi kayak disebar ke OPD lain. Seminggu sama satu minggu. Terus untuk khusus yang teknis itu kita juga ditempatin di kelurahan. Oh gitu. Ya. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu langsung kerja. Iya, jadi di bulan Januari itu kita fokus di pembekalan training lah istilahnya. Jadi kemarin kan waktu tes 2020 kan COVID nih. Iya. Ada kendala nggak? Ada keterhambatan nggak gara-gara COVID? Mungkin kalau keterhambatannya nggak ada, cuman prosesnya jadi lebih lama gitu. Oh, jadi lebih lama. Yang harusnya bulan Mei itu udah pengumuman, kita baru pengumuman di bulan Oktober. Oktober ya. Oktober. Jadi delay 5 bulan. Harus menunggu kan ya. Teman-teman mungkin ada sekitar ribuan bahkan jutaan warga Indonesia yang akan ikutan tes CPNS dan kalau nggak salah di tahun ini udah buka yang namanya tes calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya. Itu sepengetahuan Ica dan Uci, P3K sama ASN itu bedanya apa sih? Uci dulu deh. Mungkin hak-haknya beda gitu. Kalau kayak ASN kan dia dapat uang pensiun. Tapi kalau untuk pegawai kontrak nggak dapat. P3K nggak dapat pensiun. P3K nggak dapat pensiun. Tapi untuk gaji sama tunjangan gitu-gitu masih sama. Kalau dikalkulasikan sama lah. Berarti beda penyebutan. Terus dalam hal teknis juga regulasinya nanti pas pensiun yang P3K tidak. Tapi kabar-kabarnya yang P3K dikasih uang apa namanya? Pesangon. Uang pesangon ya, benar. Dan sejauh ini informasi yang beredar itu pernah kedengar nggak dikasih pesangon? Enggak. Kurang tahu juga ya kalau untuk kurang tahu. Untuk pesangon untuk P3 karena pas di tahun 2019 kemarin itu belum ada P3K-nya gitu kan. Terakhir nih saran-saran untuk teman-teman yang ikut tes CNS maupun tes P3K dari Ci, gimana Ci? Sarannya Ci?
Mungkin saran pertama itu siapin mental dulu. Soalnya kan kita kan seperti yang disebutin tadi, pekerjaan seumur hidup gitu. Jadi bakal ada hak-hak kita yang bakal dibatasi gitu. Hak-hak kita yang terbatas. Terus selanjutnya itu restu sama doa dari orang tua sih. Pokoknya harus terus bekerja, belajar, terus menerus pastinya itu. Terus memperbaiki kepribadian, belepotan kepribadian, karena di tes SKD juga kepribadian juga akan dites ya. Benar. Terus kalau Ica, gimana Ica? Apa sarannya Ica? Ya, kalau saran sih buat teman-teman semua yang mau ngikutin tes CPNS tahun ini tuh ya pertama tuh teman-teman harus giat belajar ya tentunya. Harus istiqomah nih. Kalau buat bacanya itu tentuin waktu yang pas. Terus apa sih? Nurusin niatnya dulu. Gimana jadi PNS tuh mau kedepannya mau jadi apa gitu. Terus tetap optimis ya. Iya. Sejauh ini udah hampir berjalan berapa bulan dengan profesi ASN? 7 bulan. 7 bulan. Jalan 7 bulan. Gimana nih rasanya? Alhamdulillah ya. Enak sekali jadi. Tidak terbebani dengan tekanan-tekanan yang ada di kantor masing-masing itu tidak membebankan sama sekali ya. Proses butuh penyesuaian berapa lama kira-kira di kantor masing-masing, Ica? Kalau bagi Ica sendiri sih mungkin pengenalan nggak terlalu lama ya Bang, paling cuman seminggu udah bisa berbaur dengan lingkungan sekitar. Kalau Ci? Kayaknya lebih dari seminggu, 2 apa 3 minggu gitu. Udah ada. Awalnya masih malu-malu. Gimana? Awalnya masih malu-malu. Awalnya masih malu-malu, terus setelah 4 tahun langsung menyesuaikan. Udah bisa menyesuaikan. Ini nih terakhir lagi, ini yakin terakhir. Kita mau tanya sesuatu yang ini. Profesi udah ada. Ya, Eca udah makan panjang ya, Eca? Enggak. Saya ditinggal Batu Sangkar Bang. Jadi berulang? Berulang. Oh ya deket lah, Padang Panjang Batu Sangkar cuma setengah jam kan? Sejam ya? Setengah jam ya, profesi udah tetap kan. Apalagi nih setelah ini? Udah ada rencana mau ngerjain hal yang lain nggak? Rencana ya? Kita kan cuma bisa rencana. Iya. Semoga aja pasti. Amin. Semoga apa yang diinginkan segera terkabul ya kan. Amin. Mungkin itu ya Oci yang dapat kita bicarakan sore ini, karena hari juga udah terlalu hampir senja. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih. Iya, boleh. Setelah tes besok gimana nanti kita coba cari narasumber tambahan yang tes tahun ini. Semoga teman-teman yang berjuang di tahun ini mendapatkan profesi aparatur sipil negara atau P3K, semoga diterima di instansi, di tempat teman-teman, di tempat formasi teman-teman mendaftar ya. Amin. Amin. Kita doakan teman-teman kita agar supaya cepat dapat profesi sebagai aparatur sipil negara dan mengabdi untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baiklah Ci, Eca, terima kasih atas sama-sama, kunjungannya. Nanti kita hubungi lagi jika ada keperluan atau ada yang kita bicarakan lagi. Oke. Begitulah sahabat Kominfo yang dapat kita sampaikan dari Kominfo Corner. Ya, artinya kita juga harus selalu optimis dalam melaksanakan ujian tes ASN dan P3K. Sekian dari kami, saya Rizky Serang dengan beserta kru dan petugas mengucapkan undur diri, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.